Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alutfi Adiputra, NIM 2022116020. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Mas Nur Rohmat dengan NIM 2022116011 dan ada Mas Yulianto dengan NIM 2022116018. Saya akan mempresentasikan hasil makalah kami mata kuliah Pendidikan Agama Islam oleh dosen pengampu Bapak Amin Nurbaidi yang berjudulkan Peran Ilmu Pengetahuan dalam Penumbuhan Nilai Moral Masyarakat dalam Islam. Baik, adapun isi dari pembahasan makalah kami yaitu yang pertama, ada tasawuf dalam Islam, 2. Pengertian dan konsep akhlak dalam Islam, 3. Hubungan antara ilmu dan akhlak, 4. Garis besar perkembangan pemikiran akhlak, 5. Etika moral, susila, dan hubungannya dengan akhlak. Tasawuf dalam Islam. Ilmu tasawuf merupakan salah satu dari cabang ilmu agama Islam yang utama, yakni ilmu tauhid dan ilmu fikih. Jika dalam ilmu tauhid mempelajari mengenai kepercayaan, seperti kepercayaan mengenai hal ketuhanan, kerasulan, dan hari akhir, serta ketentuan-ketentuan Allah. Sedangkan ilmu fikih tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah bersifat lahir, maka ilmu tasawuf ini membahas mengenai hal yang berkaitan dengan akhlak, amalan, ibadah, budi pekerti, taubat, sabar, dan lain-lainnya. Ilmu tasawuf dikenal juga dengan sebutan ilmu sufisme. Singkatannya, ilmu tasawuf atau sufisme ini ialah ilmu yang mempelajari atau mengetahui bagaimana cara untuk mensucikan jiwa, membangun akhlak yang baik dan benar secara lahir dan batin, serta demi memperoleh kebahagiaan yang kekal. Adapun dasar-dasar tasawuf, sesuai kesepakatan para alim ulama dan para pengaji ilmu tasawuf, menyatakan bahwa dasar daripada ilmu tasawuf ialah zuhud, yakni merupakan implementasi atau penerapan daripada nas Al-Quran dan hadis yang berlandaskan kepada akhirat dan usaha untuk menjauhkan diri pada kesenangan dunia yang berlebihan agar terbentuk diri yang suci dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap ridho serta takut kepada ancaman dan larangan Allah. Sejarah tasawuf. Ada perbedaan pendapat mengenai sejarah daripada ilmu tasawuf. Ada yang menganggap tasawuf telah berkembang di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW belum menjadi Rasul. Ada pula yang berpendapat bahwa ilmu ini ada setelah beliau menjadi Rasul. Jika dilihat dari zaman sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, dikatakan bahwa tasawuf awalnya berkembang ketika orang-orang dari daerah Irak dan Iran yang baru masuk Islam sekitar abad ke-8. Setelah masuk Islam, hidup mereka tetap seperti dulu, yakni sederhana dan bersahaja, serta mereka juga menjauhkan diri daripada kemewahan dan kesenangan dunia. Sementara pendapat lain yang menyatakan bahwa ilmu tasawuf bermula sejak zaman kerasulan Nabi Muhammad SAW yang berbekal daripada pengetahuan beliau. Dikatakan bahwa tasawuf itu berasal dari kata sufa yang artinya beranda, sedangkan al-sufa adalah sebutan untuk penganutnya. Tasawuf pada masa setelah kerasulan Nabi Muhammad dilihat dari perilaku dan kehidupan beliau, di mana ketika terjadi peristiwa turunnya wahyu dan Rasulullah pun berkhalwat di Gua Hira. Jika dilihat dari kehidupan sehari-hari, beliau yang sangat sederhana, zuhud, dan tidak pernah terpengaruh apalagi tergoda oleh kehidupan dan kemewahan dunia. Hal itu sendiri juga dibuktikan dengan salah satu doa Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Wahai Allah, hidupkanlah aku dalam kemiskinan dan matikanlah aku selaku orang miskin." H.R. Al-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Pokok-pokok ajaran tasawuf. Tasawuf akidah menekankan pada metafisik atau keyakinan terhadap hal-hal yang tak terlihat oleh mata. Yang kedua, tasawuf ibadah menekankan pada masalah rahasia ibadah. Yang ketiga, tasawuf akhlaki menekankan kepada budi pekerti. Tujuan tasawuf. Seyogyanya ilmu tasawuf memiliki tujuan agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala serta dapat berjalan di atas jalan kebenaran, memperkuat akidah untuk menuju kemenangan abadi dan akhirat kelak. Lanjut materi yang kedua, pengertian dan konsep akhlak dalam Islam.
Akhlak merupakan salah satu pilar dalam ajaran agama Islam, karena akhlak merupakan buah dari penerapan akidah dan ibadah. Semakin baik ibadah seseorang, maka semakin baik pula akhlak seseorang tersebut. Ini hanya sekilas penjelasan mengenai akhlak. Untuk mengetahui lebih detail lagi penjelasan mengenai akhlak, mari menyimak uraian berikut ini. Pengertian akhlak. Secara etimologi, akhlak berasal dari bentuk jamaknya khuluq yang berarti tabiat, watak, perangai, dan budi pekerti. Khuluq menurut Iman Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan baik tanpa berpikir yang mendalam. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan yang disebut baik adalah perbuatan yang dilakukan secara spontan dan tidak ada paksaan dari orang. Hubungan antara akidah dan akhlak. Dari penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa akhlak merupakan manifestasi dari iman, Islam, dan ihsan. Akhlak sebagai refleksi jiwa dan sifat baik yang dilakukan secara spontan, sehingga melahirkan sifat baik atau perilaku yang konsisten untuk selalu berbuat baik tanpa dorongan dari orang lain. Jika seseorang memiliki keimanan yang kuat, maka semakin baik pula akhlak seseorang tersebut. Dengan demikian, akhlak dan ibadah tidak dapat terpisahkan, begitu pula dengan akidah. Karena semakin baik kualitas akidah seseorang, maka semakin baik pula kualitas ibadah orang tersebut. Kemudian juga akan sangat berpengaruh terhadap kualitas akhlak. Sumber akhlak. Saat berbicara mengenai akhlak, berarti berbicara juga tentang perbuatan yang baik dan buruk. Perbuatan yang baik dan buruk ini berdasarkan pada nilai-nilai agama Islam. Dengan demikian, perbuatan baik maupun buruknya seseorang merujuk pada norma-norma agama dan bukan pada budaya. Karena tidak semua budaya yang ada itu baik menurut agama. Selain itu, budaya juga bisa berubah-ubah. Jika perbuatan baik atau buruk tersebut merujuk pada budaya, berarti penilaian baik dan buruk tersebut dapat berubah sesuai dengan berubahnya budaya. Jika demikian, berarti budaya tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan perbuatan baik dan buruk. Hanya norma-norma agama Islam lah yang bisa dijadikan patokan baik dan buruknya perbuatan. Ciri-ciri akhlakul karimah. Dalam Al-Quran dan hadis banyak dijelaskan bagaimana perilaku akhlak yang sesuai dengan aturan Islam. Seperti misalnya di dalam Al-Quran surat Asy-Syams 91 yang berbunyi, dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, maka hendaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Bisa dikatakan bahwa seseorang harus berusaha untuk meningkatkan ketakwaannya dengan cara yang benar. Macam-macam akhlakul karimah. Yang pertama, kearifan, kesederhanaan, keberanian, kedermawanan, dan yang kelima, keadilan. Ancaman akhlak dalam kehidupan modern. Cendekiawan muslim yang juga dikenal sebagai mujtahid kontemporer modern Yusuf Al-Qardawi menjelaskan tentang 3 akhlak ancaman di era modern, yakni aniyah egois, madiyah materialistis, nafiyah gabungan antara aniyah dan madiyah. Hubungan antara ilmu dan akhlak. Tidak semua orang berilmu itu berakhlak. Begitu juga tidak semua orang berakhlak pasti berilmu. Ilmu dan akhlak adalah 2 entitas yang berbeda walaupun tetapi memiliki hubungan yang sangat erat. Jika diibaratkan pada manusia, maka ilmu adalah laki-laki sementara akhlak adalah wanita. Ilmu adalah bapak dan akhlak ibunya. Dalam keseharian sering kita menyaksikan orang awam, mereka tidak berilmu dan tidak berpendidikan tetapi memiliki akhlak yang sangat baik. Mereka sangat tawadu, sopan, dan rendah hati. Orang-orang dengan tipe ini memiliki 3 kemungkinan. Garis besar perkembangan pemikiran akhlak. Sejarah perkembangan akhlak pada zaman Yunani, Socrates dipandang sebagai perintis ilmu akhlak. Dia berpendapat akhlak dan bentuk berhubungan itu tidak menjadi benar kecuali bila didasarkan ilmu pengetahuan. Lalu datang Plato 427-347 SM. Ia seorang ahli filsafat Athena yang merupakan murid Socrates. Buah pemikirannya dalam etika berdasarkan teori. Contoh, dia berpendapat alam lain adalah alam rohani,
Kemudian disusul Aristoteles 394-322 SM. Dia adalah muridnya Plato. Mengikutnya disebut peripatetis karena ia memberi pelajaran sambil berjalan atau di tempat berjalan yang teduh. Pada saat Islam masuk, lahirlah seorang guru besar dalam bidang akhlak, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan diutusnya beliau ke muka bumi tiada lain untuk menyempurnakan akhlak. Namun yang pertama kali menggagas atau menulisnya masih terus diperbincangkan. Seiring perjalanannya, waktu bangsa Eropa pun bangkit dan mulai mengkaji ilmu tentang akhlak dengan mengkritik sebagai ajaran klasik. Menyelidiki ajaran akhlak tersebut, begitu banyak pendapat tentang ajaran akhlak, namun masih terdapat dan ditemui kekurangan-kekurangan yang menjadi tidak sempurna dan ditemui celah. Hanya satu kebenarannya, mutlak dan absolut, yaitu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan panduannya, yaitu Al-Quranul Karim yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yang telah berkembang hingga saat ini, yaitu zaman modern. Dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa etika, moral, susila berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat dan baik bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara akhlak berasal dari wahyu, yakni ketentuan yang berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan kata lain, jika etika, moral, dan susila berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari Tuhan, sehingga etika, moral, susila, dan akhlak akan tetap saling berhubungan dengan membutuhkan. Berikut saya sampaikan kesimpulan dari materi ini. Di era modern seperti sekarang, di mana ilmu pengetahuan, teknologi, dan zaman yang semakin modern dan berkembang pesat, ini dibutuhkan pendidikan moral, etika, dan akhlak untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai moral yang baik, etika yang baik, dan akhlak yang baik diperlukan pendidikan moral, etika, dan akhlak sejak dini melalui berbagai metode pendidikan yang ada seperti pendidikan dari keluarga, lingkungan, sekolah, maupun pondok pesantren guna memperdalam ilmu agama supaya membentuk pribadi yang baik dan manusia berguna bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara guna menghadapi era perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perkembangan pola pikir manusia yang akan berpengaruh besar terhadap moral, etika, dan akhlak manusia di masa depan. Berikut adalah profil penulis makalah ini. Sekian dari saya, Alutfi Putra, perwakilan dari kelompok 5. Jika ada salah kata atau jika ada salah apapun itu, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.